السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله رب العالمين على إحسانه وتوفيقه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يستجاب له. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Jalla Sya'nuh di tempat yang Allah muliakan, di salah satu rumah-rumah Allah yang Allah letakkan di atas muka bumi. Maka insyaallah siapa saja yang hadir pada majlis pagi hari ini, insyaallah taala namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikat. Setiap langkah kaki kita menuju tempat yang Allah muliakan ini menjadi penyebab diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan dosa-dosa kita dan diberikan pahala yang akan kita bawa kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan, kita sanjungkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana di setiap majlis tentunya kita tidak lupa membaca salawat untuk beliau, menyebut nama yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di setiap majlis tentunya yang selalu menjadi tema pembicaraan orang-orang beriman adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu berbicara tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan berbicara tentang sunnah-sunnah atau sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat kita dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah semakin dekat pula kelak di akhirat kedekatan kita, keadaan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua kelak mendapatkan syafaatnya insyaallah. Aminkan semuanya. Mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian Allah muliakan, pertemuan pagi hari ini masih membahas hadis-hadis yang termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, masuk kepada babu fadlis sunan ar-ratibah ma'al faraid. Bab keutamaan salat
salat sunnah ar-ratibah ma'al faraid, yang mengiringi atau yang terikat dengan salat fardu. Kata sunan jamak daripada sunnah. Kemudian ratibah atau sunnah ratib tunggal dari kata jamaknya, ya kata jamaknya rawatib. Makanya kemudian kita kenal istilah salat sunnah rawatib, ya bahasa Arabnya rawatib. Salat sunnah rawatib. Rawatib kata jamak dari ratibah. Apa makna ratibah? Ulama mengatakan ratibah makna adalah istamarra wastaqarra wa dama. Sesuatu yang terus menerus dilakukan, istamarra wastaqarra dan tidak berubah. Wadama dan itu continue, itu makna ratibah. Ya. Sesuatu yang selalu dilakukan dan tidak berubah. Berubah artinya kadang lakukan, kadang enggak. Jadi ini sesuatu yang terus dilakukan. Siapa contohnya? Ya nanti dibahas di sini. Yang terus istaqarra wastamarra wadama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini perkara yang selalu dilakukan oleh Nabi, tidak naik derajatnya kepada derajat yang wajib karena sudah dijelaskan ini sunnah. Hanya saja sunnah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga dipandang oleh para sahabat bahwa sunnah bukan sesuatu hal yang kalau kita lakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat Ini kan definisi sunnah dalam pandangan fikih. Apa definisinya sunnah kalau dalam pandangan fikih? Kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Akhirnya kita lihat, oh tidak dosa, enggak apa-apa kita tinggalkan. Karena kenapa? Kita terfokus pada istilah fikihnya. Sehingga makna ratibah atau rawatib ini disebutkan oleh para ulama adalah sesuatu yang terus-menerus dilakukan dan tidak berubah dan kontinu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari makna bahasanya. Adapun dari makna istilah rawatib itu adalah salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Ratibah, sesuatu yang dia yang muqayyad. Muqayyad itu ya ada penyebabnya. Dia terikat dengan sesuatu. Nah, terikat dengan yang wajib. Maka apa yang terikat dengan yang wajib ini disebut dengan ratibah. Ya. Sehingga salat sunnah rawatib maknanya dari makna istilah adalah salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Baik, hadis pertama yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih dalam bab ini adalah hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ummul Mukminin Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, putrinya Abu Sufyan yang menikah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, aku mendengar langsung, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia bersabda, ma min 'abdin muslimin
yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin 12 raka'ah tatawu'an ghairal fariḍah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja hamba-hamba Allah yang muslim, yusalli lillah, dia salat semata-mata mengharapkan wajah Allah. Dia salat bukan karena sesuatu selain Allah. Dia hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kulla yaumin, setiap hari. Nah, setiap hari. Makanya kemudian ni ratibah, maknanya istaqarra wastamarra, terus menerus dan continue. Thintai asyarata rak'ah, berapa? 12 rakaat. 12 rakaat. Tatawu'an, sebagai salat sunnah. Tatawu, salat sunnah. Jadi yang 12 ini salat tatawu, salat sunnah, bukan yang wajib. Adapun yang wajib sudah kita bahas. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat-salat wajib itu sudah ditentukan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan ini enggak berubah rakaatnya. Nah, yang 12 ini tatawu'an, salat sunnah, ghairal fariḍah, bukan yang wajib. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Allah siapkan rumah sebagai bentuk balasan atas seorang hamba yang selalu menjaga, continue menjaga salat sunnah rawatib. Berapa tadi? Nanti kita akan menemukan hadis-hadis yang seolah-olah dia kontradiktif, tapi tidak. Nanti kemudian bagaimana kita melihat dan bagaimana mengkompromikan nih hadis-hadis yang kayaknya teksnya aja berbeda. Ya, kalau teksnya berbeda, berarti kan maknanya berbeda. Kalau maknanya berbeda, berarti ini kontra. Nah, nanti bagaimana kemudian kita menemukan titik temu antara hadis-hadis yang nampaknya kontradiktif. Jadi yang perlu kita ingat pertama dalam hadis Ummu Habibah ini berapa rakaat? 12. Tidak dirinci. Dia enggak menghitung Ummu Habibah ini kapan duanya, terus kapan empatnya, enggak disebutkan. Karena nanti ada hadis-hadis yang lain yang merincinya. Jadi dalam hadis Ummu Habibah 12. Balasannya apa? Baitan, rumah. Baitan ini sebenarnya kalau makna kalimatnya rumah, ya, tapi lebih tepatnya adalah istana. Kita artikan istana. Kalau disebut rumah kayaknya paling lebar berapa rumah kita? Paling luas. Ya. 200, 300, 500. Nah, kalau istana kan sesempit-sempitnya istana. Betul enggak, Pak? Sekecil-kecilnya istana ya kalah seluas-luasnya rumah, kira-kira begitu. Jadi baitan, Allah akan bangunkan istana yang megah di surga. Jadi untuk mendapatkan istana nanti di surga perlu menjaga salat rawatib. Yang berapa? 12. Ya. Hadis kedua, ini banyak hadisnya, saya akan coba bacakan nanti ya. Hadis yang kedua dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini salatun
baina kulli adzanaini salat. Ini hadis umum. Ya. Di antara dua azan itu ada salat sunnah. Setiap di antara dua azan ada salat sunnah. Baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Qala fi tsalitsah liman syaa. Nabi sampai 3 kali mengatakan di antara dua azan itu ada salat. Di antara dua azan itu ada salat. 3 kali. Ya, Nabi menyebutkan. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan liman syaa. Liman syaa, bagi siapa saja yang ingin salat sunnah. Berarti apa yang dimaksud dengan dua azan itu? Azan dan iqamah. Ini ingat, ini hadis umum. Dan hadis umum ini bisa jadi pijakan. Sumber dari amalan yang kita lakukan, hadis umum. Maka kalau kita melihat nanti orang, kan nggak ada tuntunannya itu salat sunnah di waktu itu. Ya ada hadis umum. Di antara azan dan qomat itu ada salat sunnah. Berarti setelah azan salat subuh ada tidak salat sunnah? Ada. Setelah azan salat zuhur ada tidak? Ada. Ya, antara azan dan iqamah. Begitu juga setelah azan salat maghrib ada tidak? Ada. Asar ada tidak? Ada. Ya, jadi di antara azan dan iqamah di setiap salat itu ada salat sunnah. Walaupun sebagian nanti kita menemukan ada orang-orang yang tidak melaksanakan salat sunnah setelah azan salat maghrib atau setelah azan salat asar. Ya. Salat asar setelah azan dia enggak salat, atau setelah azan salat maghrib dia nanti salat sunnahnya setelah salat maghrib. Ini bicara azan dan qamah. Jadi setelah azan dan qamah. Paham ya Pak? Karena ada orang yang tidak salat sunnah setelah azan salat maghrib. Nanti dia salat setelah salat. Artinya dia tidak salat qabliyah. Ya. Tidak salat sunnah qabliyah maghrib. Dan kita temukan ada orang yang tidak salat sunnah qabliyah asar. Jadi di asar itu dia enggak ada salat sunnah. Dia hanya salat wajib. Begitu juga kita temukan ada orang yang tidak salat sunnah qabliyah isya. Dia hanya salat sunnah ba'diyah isya. Apa dalilnya? Karena ada hadis yang khusus nanti. Kalau ini hadis umum. Makanya Nabi kemudian mengatakan liman syaa. Ustaz, boleh enggak saya salat sunnah qabliyah maghrib? Kan dalam riwayat istri Nabi tidak melakukan. Ya. Maka ada hadis umum. Ada hadis umum. Kata Nabi, liman syaa. Bagi siapa yang ingin menambah apa? Ya ingin dapat tambahan pahala. Ya. Bahwa dalam setiap dia melaksanakan salat wajib, dia mengiringi dengan salat sunnah. Tapi ingat, bainal adzan wal iqamah. Nanti ada salat sunnah yang tidak ada ba'diyahnya. Sebagaimana ba'diyah subuh. Ada tidak? Tidak ada. Asar tidak ada. Kecuali itu pun tidak ada, bukan mutlak. Ya, kecuali ada penyebabnya. Nabi pernah tiba-tiba salat sunnah ba'diyah subuh. Sahabat lihat, kenapa ya Rasulullah engkau ba'diyah subuh? Kan enggak ada ba'diyah subuh. Ternyata Nabi mengatakan tadi saya tidak qabliyah subuh.
maka saya qada dia. Karena dia dilihat ini istamarra wastaqarra wa dama. Nabi enggak pernah tinggalkan. Makanya disebut ratibah atau rawatib itu Nabi tidak pernah tinggalkan perkara itu. Walaupun itu sunnah. Hukumnya sunnah. Karena ini berdampak kepada umat. Tapi bagi Nabi dia selalu lakukan. Nah suatu hari Nabi tidak lakukan qabliyah subuh. Dia lakukan ba'da subuh. Jangan muncul pertanyaan. Berarti Nabi mungkin ketiduran kali. Ya. Kebablasan kali Nabi. Dibangun oleh Bilal, ayo salat jamaah ya Rasulullah, ternyata baru bangun. Enggak. Bukan begitu memandangnya. Begitulah cara Nabi mengajarkan. Beda Nabi dengan kita. Kalau kita bablas ya. Ngantuknya kita itu beda dengan ngantuknya Nabi. Tidurnya kita beda dengan tidur Nabi. Nabi tidur jasadnya, matanya, tapi hatinya tuh enggak tidur. Dia tetap terjaga. Jadi waktu sholat, ya Nabi bangun. Dan itu kesempurnaan seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya memandang sama seperti yang disebut oleh Imam Syafi'i, itu bukan Nabi terlewat karena kelalaian, tidak. Begitulah cara Nabi mengajarkan. Kalau seandainya nanti ada umatnya yang betul-betul memandang salat sunnah ini bukan dari perspektif fikih, bahwa kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa, bahwa ratibah artinya perkara yang terus menerus, ayo terus dilakukan, terlewat subuhnya Pak. Nah, maka boleh kemudian dia ganti, dia qada setelah salat setelah salat wajib. Setelah wajib dia selesai, dia salat sunnah 2 rakaat. Ya. Karena ini terus menerus dilakukan. Nah, kalau kita umpamanya kadang-kadang lakukan, kadang tidak, dan itu biasa itu, maka ketika terlewat ya kita enggak usah qada. Ya, tidak usah diqada. Jadi hadis yang kedua dari Ibn Mughaffal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara azan dan iqamah ada salat sunnah. Kemudian Nabi mengatakan liman syaa, bagi siapa yang ingin. Ya. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa raq'ataini qabla al-ghadati. Perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raq'ataini qabla al-ghadat, dan 2 rakaat sebelum subuh, ya. 2 rakaat sebelum subuh. Ini perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena nanti riwayat Abdullah bin Umar, ini ada yang saya bacakan nanti. Riwayatnya Abdullah bin Umar, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya salat bersama Nabi, maksudnya saya ikuti bagaimana salat sunnahnya Nabi itu. Disebut dalam hadisnya Abdullah bin Umar adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi kalau hadisnya Abdullah bin Umar berapa rakaat? 2 rakaat sebelum zuhur. Riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah. Pahami siapa Aisyah? Istri. Nah, ini kemudian kita memahami, makanya pahami konteks hadis dan situasi, ya, munculnya hadis itu. Yang meriwayatkan 4 adalah istri, sebini, ya, sebini Rasulullah SAW. Yang meriwayatkan 2 rakaat adalah sahabat. Sahabat melihat Nabi di masjid, istri melihat lagi di rumah. Teksnya berbeda. Apakah ini kemudian tadad, kontradiktif? Nah, tidak. Ya, nanti ini kita baca ya. Ini akan beberapa hadis yang akan saya bacakan. Jadi riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah, 4 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi.
Nah, yang memberikan kesaksian ini siapa? Istri Rasulullah SAW. Yang memberikan kesaksian dua adalah sahabat. Pertanyaannya, siapa yang paling sering melihat apa yang dilakukan oleh Nabi? Istrinya, karena dia yang paling banyak bergaul. Itu satu. Kedua, Nabi bisa bicara dengan istrinya, bisa komunikasi. Ketika dia melakukan 4 rakaat di rumahnya, ya, kemudian dia masuk masjid, Nabi SAW langsung memimpin sholat jamaah. Itu kemungkinan yang kedua. Yang ketiga, bisa saja 2 rakaat di rumah dilihat oleh istrinya, kemudian 2 rakaat di masjid. Itu yang dilihat oleh Abdullah bin Umar. Ya. Istrinya banyak bertanya, Rasulullah, kenapa enggak 4 rakaat, kan biasanya 4? Udah, nanti 2-nya di masjid aja. Jadi tetap yang direwatkan oleh istri beliau berapa? 4, enggak akan berubah. Karena Nabi sudah mengatakan 2 di rumah, 2 di masjid. Tapi Abdullah bin Umar, dia hanya meriwayatkan dan melihat, oh 2. Kalau dia lihat Nabi 2, ya udah dia ikutin 2. Dan itu yang dia riwayatkan. Sehingga di sini tidak bertentangan. Berarti yang dijaga oleh Nabi SAW sebelum zuhur itu berapa? 4. Kenapa 2 diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar? Begitulah Nabi. Maka Nabil mu'minina rahimah. Nabi ini sangat kasih sayang dengan umatnya. Kalau seandainya diperlihatkan 4 rakaat itu terus menerus di masjid, nanti memberatkan bagi umatnya. Akan memberatkan, dan itu akan diriwayatkan. Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat yang selalu memantau gerak-gerik Nabi, tingkah laku Nabi, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, dan tanpa bertanya. Enggak pernah bertanya, pokoknya ikut aja. Jangankan bilangan rakaat salat, tempat salat pun ya diawasi oleh Abdullah bin Umar. Dia enggak mau salat sunnah ba'diyah kecuali setelah Nabi ba'diyah. Dia pantau dulu di mana nih Nabi. Oh, salatnya di situ. Ba'diyahnya Nabi. Dia enggak mau ba'diyah. Diam dulu. Setelah Nabi beranjak dari tempatnya, pulang ke rumah, baru dia salat di tempat salatnya Nabi. Sehingga dia tahu berapa nih jumlah bilangan rakaat salat Nabi. Setelah Nabi pulang, ya udah. Bahwa saya lihat Nabi 2 rakaat gitu yang diriwayatkan. Ya, jadi hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, Nabi SAW melakukan salat sunnah rawatib qabliyah zuhur adalah 4 rakaat. Dan 2 rakaat sebelum godati, sebelum salat subuh. Rawahul Bukhari. Bahkan ini yang meriwayatkan Imam Bukhari, ya. Hadis yang paling tinggi derajat kesahihannya di antara imam-imam ahlul hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari, baru kemudian Imam Muslim. Apalagi kemudian hadis itu diriwayatkan oleh kedua-duanya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. 4 rakaat. Jadi kalau kita mampu, jamaah sekalian Allah muliakan, mampu mengikuti jumlah bilangan rakaatnya dan berusaha mengikuti caranya juga boleh. Bilangannya berapa? 4. Caranya bisa 4 di rumah, langsung sholat berjamaah di masjid. Atau 2 rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid. Setelah 2 rakaat di masjid, baru berjamaah. Ya. Kalau kira-kira 4 rakaat sholat sunnah qabliyah zuhur kita, nah disinilah kemudian kita memiliki waktu dan mempersiapkan waktu sebaik-baiknya. Ya, bukan gerasa gerusuk loh. Gimana mau salat sunnah Pak, mau gerasa gerusuk. Ya kan? Kira-kira 15 menit sebelum azan kita itu sudah siap. Oh, sekarang itu
Salat zuhurnya berapa? Jam berapa? 11.45. Berarti setengah 12 kita udah paham. Oh iya, setengah 12 sudah siap-siap. Bukan pas Allahu Akbar azan baru kita gerasa-gerusuk, gimana mumpat Pak? Kita belum ke kamar mandi dulu, wudu, ya kan? Mohon maaf, belum lagi jalan kita, belum lagi asam urat kambuh, ya kan? Maka perlu waktu, persiapkan waktu. Sehingga kita bisa lakukan itu. 2 rakaat, pelan. Itu kita berangkat ke masjid. Masih belum iqamah, masih ada waktu 6 menit, 5 menit, 4 menit, bisa salat sunnah 2 rakaat jadi 4. Ya. Dari sini kita melihat subhanallah, pandai enggak kira-kira Nabi ini memanage waktunya, Pak? Allahu Akbar. Kata Aisyah, la yada, dia enggak tinggalkan. Berarti manajemen waktunya Nabi ini luar biasa, Pak. Ya kalau kita sekali-kali kalau Nabi tidak dia tinggalkan. Hanya pantas Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan pentingnya waktu kita manage dengan baik. Wa anha qalat, dan dari Aisyah, hadis berikutnya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam minan nawafil ashad ta'ahudan minhu ala raq'atil fajri. Kata beliau Ummul Mukminin Aisyah, perkara yang sangat dijaga, asyaddu ta'ahudan itu sangat dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai terlewatkan di antara an-nawafil, salat sunnah. Nawafil itu salat sunnah, berarti bentuknya umum, semua jenis salat sunnah. Karena di luar rawatib ini ada salat sunnah yang lain. Jangan kita lupa ada qiyamul lail Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat sunnah tahajudnya. Kita jangan lupa ada salat sunnah duhanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seluruh salat-salat sunnah ini disebut dengan an-nawafil. Di antara seluruh salat sunnah nawafil yang selalu betul-betul dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah raq'atil fajri. 2 rakaat salat sunnah fajar. 2 rakaat salat sunnah subuh, ya Allah. Ya. Dari sini kita faham kalau kita mengukur umpamanya kemuliaan, keistimewaan di antara seluruh salat-salat sunnah. Berarti kalau kita mengambil hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha ini, berarti yang paling istimewa itu salat sunnah subuh. Kenapa Allah letakkan salat sunnah subuh? Ini di pertengahan, Pak. Orang yang mujahadahnya tinggi pasti dia dapatkan. Orang yang setengah mujahadahnya insya Allah dia dapatkan. Kalau qiyamul lail, salat sunnah yang juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat sunnah yang paling afdal kata beliau, ya, salat qiyamul lail. Tapi tidak semua orang kemudian mampu melakukan itu, Pak. Sehingga Nabi mencontohkan lewat perbuatannya. Kalau dari segi ucapannya Nabi mengatakan paling afdal qiyamul lail di antara salat-salat sunnah. Tapi dari segi perbuatannya dilihat oleh istri beliau, perkara yang Nabi itu pokoknya enggak mau ketinggalan adalah 2 rakaat salat sunnah subuh. Karena ini pertengahan bagi umat. Yang mujahadahnya tinggi tadi saya katakan, insya Allah dia dapatkan. Jangankan 2 rakaat salat sunnah subuh, qiyamul lail pun dia lakukan. Perkara yang lebih berat. Nah, yang setengah mujahadahnya
insya Allah dia dapatkan. Karena biar bagaimanapun dia akan sholat berjamaah subuh. Kalaupun umpamanya dia telat, ya ada waktunya nanti. Dia menjaga sholat subuh. Sehingga kemungkinan besar dia akan mendapatkan sholat sunnah qabla al-fajr. Tadi sunnah yang dinampakkan oleh Nabi SAW dari perbuatan beliau. Ya. Jadi insya Allah ini 2 rakaat yang berusaha kita jaga. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, keistimewaannya. Kenapa Nabi SAW selalu menjaga 2 rakaat salat sunnah subuh? Karena pahalanya, keistimewaan dan fadilah yang didapatkan oleh orang yang melakukannya lebih baik dibandingkan dunia beserta isi-isinya. Mulai ini kita ditarik semangat kita oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hadis ini, lewat perkara-perkara yang disenangi oleh manusia. Apa yang disenangi oleh manusia? Ya janji-janji balasan pahala. Ya. Kemudian manusia ini selalu yakin, selalu senang dan percaya dengan sifat sesuatu yang bersifat materi. Ya, materialistis. Kalau nampak ya dia percaya. Kalau dia rasakan dia percaya. Kalau dia lihat dia percaya. Ya. Makanya kemudian diiming-imingi. Ya, iming-iming Allah ya pasti benar, bukan iming-iming setan. Ya, diberikan janji bahwa kalau kita melakukan 2 rakaat salat sunnah subuh, maka 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kalau kemudian itu kita lakukan terus-menerus? Dalam jangka waktu 1 tahun, pokoknya kalau kita mau itu Pak, 1 tahun itu berapa kali salat subuh? Kemudian berapa kali salat sunnah subuhnya? Ada riwayat, ada 2 orang yang diceritakan oleh Nabi SAW, yang satunya mati syahid. Kemudian yang satunya meninggal dalam keadaan sakit pada tahun berikutnya, Pak. Kira-kira orang yang mati syahid ini dengan orang yang mati karena penyakit, mana yang lebih dahulu masuk surga, Pak? Kalau diurutkan nih, oh yang duluan ini, baru yang berikutnya ini, fulan. Siapa kira-kira? Yang syahid lah, Pak. Ya, karena besar pahalanya. Pahala mati syahid. Karena urutan itu menunjukkan kemuliaan. Dan itu menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Urutan itu, Pak. Karena kalau bicara urutan pertama yang masuk surga itu adalah Nabi Muhammad, dan itu menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak boleh nanti di akhirat itu ada orang yang lebih dahulu masuk surga mendahului Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata bukan yang mati syahid ini, Pak, yang duluan masuk surga. Diceritakan oleh Nabi SAW, 2 orang, yang satunya mati syahid, yang satunya meninggal 1 tahun berikutnya. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa penyebabnya? Ternyata yang mati karena penyakit, dia lebih dahulu masuk surga, baru temannya yang mati syahid. Karena ini ada 2 sahabat yang yatahabbani fillah. Mereka bersama di dunia saling mencintai karena Allah, berjanji dalam kebaikan, Pak. Ikut berperang dua-duanya, tapi yang satunya meninggal, yang satunya enggak. Minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Sebagian ada yang lebih dahulu mendapati janjinya, mati di medan perang, yang satunya menunggu-nunggu tapi enggak mati-mati syahid, Pak. Dia meninggal pada tahun berikutnya. Diceritakan, tahukah siapa yang duluan masuk surga di urutan? Kata Nabi, yang duluan itu yang mati pada tahun berikutnya. Ya heran dia, karena Rasulullah kan yang dia mati syahid, mestinya dia kan yang duluan. Kata Nabi, ada perkara yang kalian tidak tahu. Apa? Yang mati syahid itu memang jaminan masuk surga, masuk surga. Tapi masalah urutannya entar dulu. Yang mati karena penyakit itu lebih dahulu meninggal dunia, lebih dahulu masuk surga. Kenapa? Karena 1 tahun ini yang dia lewati, dia isi dengan amal-amal saleh.
Di antara amal soleh itu bayangkan, kalau 1 tahun itu setiap sholat subuh dia iringi dengan sholat sunnahnya, berarti dalam 1 tahun berapa kali dia melaksanakan qabliyah subuh. Lalu berapa keistimewaan pahala yang Allah berikan. Maka pantaslah kemudian, dia dahulu ini. Dia lebih dahulu masuk surga. Walaupun memang yang mati syahid dijanjikan masuk surga. Di antaranya qabliyah subuh, ya, qabliyah subuh. Jadi ini hadis penyemangat kita jamaah sekalian yang Allah muliakan agar kita menjaga 2 rakaat qablal fajri. Kemudian hadis Hafsah radhiyallahu taala anha, Aisyah meriwayatkan, beliau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri daripada Abu Bakar. Hafsah istri Rasulullah, putri Umar radhiyallahu taala anha. Umar radhiyallahu taala anhuma, Hafsah wa Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza adzana al-muadzin lis-subhi wa bada'a as-subhu shalla rak'ataini khafifataini. Ini cara yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi apabila mendengar azan, ya, azannya untuk salat subuh, maka beliau segera salat 2 rakaat khafifataini, tapi cara melakukannya dengan khafifatain, ringan. Maksudnya ringan apa? Beliau enggak melama-lamakan, ya. Berdiri, tidak memperpanjang bacaan yang dibaca oleh Nabi dalam salat sunnah qabliyah subuh. Ya. Setelah itu mungkin beliau berdoa, tapi beliau tidak berdiri lama. Ya. Jadi salatnya ya standar. Bagaimana standar kira-kira salat sunnahnya khafifatainnya Nabi salat subuh? Tidak terlalu cepat, ya tidak juga terlalu lama. Karena kita khawatir nanti bahwa kata Nabi khafifatain ini dia tidak lama, artinya kita kemudian cepat-cepat, enggak. Ya. Karena Nabi dalam sholat pun, di sholat maghrib, beliau membaca ayat-ayat pendek. Ayat-ayat pendek. Kata pendek dalam hadis Nabi itu bukan kemudian yang dibaca qul huwallah. Kalau kita kan, Nabi kalau sholat maghrib baca ayat pendek. Oh, kebayang kita pendek apa Pak? Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Atau apa? Wal asri innal insana lafi khusr. Itu kan pendek dalam persepsi kita. Tapi sahabat, ya, yang dibaca itu pendek al-bayyinah. Ya, kalau enggak at-tin. Ya kan? Wat-tini waz-zaitun. Bukan inna ataina satu baris, Pak. Wal asr satu baris. Nah, begitu juga kemudian salat sunnahnya Nabi qabliyah subuh ini, salat sunnah ringan. Maksudnya Nabi tidak lama berdirinya. Ya. Tidak lama bukan berarti cepat-cepat. Ya standar aja, bagi kita standar, Pak. Ya. Jangan terlalu lama. Apalagi nanti cuma dia pas udah selesai salat sunnah yang lain, azan mau qomat, dia datang langsung Allahu Akbar salat sunnah. Lama lagi salat sunnahnya, Pak. Yang muadzin mau qomat enggak enak, masih ada yang salat sunnah. Ditungguin kelamaan. Ya. Jadi sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat sunnahnya di salat sunnah subuh dilakukan dengan khafifataini, ya. Dengan ringan. Berikutnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Nah, ini sahabat Abdullah yang tadi saya sampaikan, radhiyallahu taala anhuma, qala Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla az-zuhri wa rak'ataini ba'daha. Kalau riwayatnya Abdullah bin Umar, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya salat bersama Nabi, mengikuti salat sunnahnya 2 rakaat sebelum zuhur.
dan 2 rakaat setelah zuhur. Aisyah radhiyallahu taala anhu, dari Aisyah, la yada'u arba'an qabla zuhri. Nah, riwayat yang sama tadi sebelumnya, bahwa Nabi SAW tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Riwayat Aisyah, Nabi tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Riwayat Abdullah bin Umar, 2 rakaat sebelum zuhur. Ini bertentangan tidak? Tidak. Karena Aisyah melihat perbuatan Nabi SAW di rumah yang tidak diakses oleh Abdullah bin Umar. Dia nggak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah. Yang tahu siapa? Istrinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baitihi qabla az-zuhri arba'an. Kata Aisyah, Nabi itu salat 4 rakaat sebelum zuhur di rumahnya. Tsumma yakhruju fayusalli bin nas. Kemudian dia keluar ke masjid baru memimpin manusia untuk salat berjamaah. Tsumma yadkhulu fayusalli rak'ataini. Kemudian dia masuk ke rumah, dia salat 2 rakaat. Berapa rakaat, Pak? 2. Kata Aisyah, dia salat Nabi di rumah 2 rakaat. Abdullah bin Umar mengatakan, saya lihat Nabi salat di masjid 2 rakaat. Kalau kita gabungkan hadis ini, berarti kemungkinan yang pertama, Nabi salat sunnah 2 rakaat ba'da zuhur di masjid, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat di rumahnya. Berarti berapa rakaat? 4. Karena nanti ada hadis yang umum lagi yang menjelaskan 4 rakaat setelah zuhur. Berarti enggak bertentangan dengan ini. Itu satu. Yang kedua, bisa saja setelah salat mengimami jamaah, Nabi SAW beliau wirid sendiri. Setelah itu dia enggak salat sunnah di masjid, dia pulang ke rumah. Di hari itu dilihat oleh Aisyah. Berapa rakaat? 2 rakaat. Di lain waktu selesai salat berjamaah, mengimami jamaah, Nabi salat sunnah 2 rakaat di masjid. Dilihat oleh Abdullah bin Umar. Itu yang diriwayatkan. Jadi karena Nabi tidak hidup 1 hari, 2 hari, Nabi di Madinah berapa tahun? Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Ya, 10 tahun. Berarti dalam jangka waktu 10 tahun itu periwayatan hadis kan, saya melihat. Ya, kadang Nabi lakukan selama 10 tahun itu kan, kadang Nabi lakukan di masjid, kadang lakukan di rumah. Kadang dilakukan 2, kadang dilakukan 4. Makanya kemudian dari sinilah kemudian kita lihat pandangan kemudian para ulama untuk mengambil rakaat berapa yang harus kita lakukan dalam salat sunnah rawatib ini. Kita rujuk kepada pendapat imam mazhab. Ya, imam mazhab dari Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah tetap mengatakan 12. Ya, 12. Sintai asyarah rak'ah. 12 rakaat. Ya. 12 rakaat dengan 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Udah itu dia. Ya, Imam siapa? Mazhab Imam Abu Hanifah. Coba dihitung. 2 rakaat sebelum subuh, 2. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur jadi berapa? 6. Terus 2 rakaat setelahnya, setelah zuhur jadi 8. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah 12. Udah. Kalau kita pakai mazhab itu kita jaga. Udah.
Berarti dia pakai mazhabnya hadisnya riwayat Aisyah yang 4 rakaat yang selalu tidak ditinggalkan oleh Nabi sebelum zuhur, dan ini tidak bertentangan dengan hadisnya Abdullah bin Umar, karena bisa saja 2 rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid sebelum zuhurnya, dilihat oleh Abdullah bin Umar. Ya, jadi 12. Tapi kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan liman sya'a, kalau ingin nambah silakan, tapi memang yang rawatib, ya. Yang rawatib ya ini, liman sya'a, bagi yang ingin nambah ya silakan, kata Nabi, di antara azan dan iqamah ada salat sunnah. Makanya kemudian Nabi menekankan liman sya'a, bagi siapa yang ingin saja. Di mazhabnya Imam Abu Hanifah tidak ada 2 rakaat sebelum asar, ada enggak? Enggak ada. Tapi ada hadis umum, liman sya'a, bagi yang ingin. Bagi kalau kita ingin masih ada waktu. Yang ketimbang ngobrol kan? Timbang ngobrol, ya kita sholat sunnah. Masih ada waktunya. Diberikan ruang waktu, ya kesempatan untuk menambah kebajikan-kebajikan, pahala-pahala untuk melaksanakan sholat sunnah. Itu mazhabnya Abu Hanifah. Kemudian mazhabnya Imam Malik, ya, Al-Malikiyah gair mahdud. Dia mengatakan liman sya'a, ya udah, saya enggak mau batasin. Pokoknya liman sya'a, ada hadisnya 12, kemudian setiap azan dan iqamah ada salat sunnah, ya udah kami enggak batasin. Pokoknya mau salat sunnah aja gitu. Enggak dibatasin. Bahkan makanya Imam Malik ini sampai menyebutkan kita mau salat sunnah 36 rakaat pun ya bisa gitu. Kemudian mazhabnya Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya, dan Imam Ahmad bin Hanbal serta pengikut-pengikutnya, dia memakai yang 10 rakaat. Ya, asyara rakaatin, ya, 10 rakaat. Bagaimana menghitungnya? 2 rakaat sebelum subuh, ya. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur dan setelah zuhur, jadi 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Bedanya di mana dengan mazhab yang pertama? Bedanya hanya di sebelum zuhur. Kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah dengan pengikutnya lebih menguatkan hadis riwayat Aisyah. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan pengikut-pengikutnya lebih menguatkan mazhabnya Imam Abdullah bin, pendapatnya dan apa yang dilihat oleh Abdullah bin Umar. Kedua-duanya tentunya punya landasan argumentasi. Ya. Karena menurut Imam Abu Hanifah, karena memang dia apa ya? Imam Abu Hanifah dengan Asy-Syafi'i ini, Imam Abu Hanifah disebut dengan ahlul ara'. Mereka yang menggunakan logika untuk meneliti dan mengupas sebuah hadis. Ya, konteksnya bagaimana, dia teliti. Oh, ternyata ya kata Aisyah, Nabi enggak pernah meninggalkan yang 4 itu sebelum zuhur. Karena tentunya dia yang lebih tahu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia istrinya. Karena enggak semua orang bisa mengakses Nabi. Kalau istri ya kapan saja, Pak. Ya kan? Dia yang berikan makanan, minuman, yang menjamu Nabi, yang menemani Nabi setiap saat. Nah, kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta pengikut-pengikutnya, dia pakai apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwa ya zuhur itu 2 rakaat sebelum zuhur, dan setelah zuhur 2 rakaat, sehingga menjadi 10. Ya. Nah, kembali kemudian kita mau melakukan yang mana, memilih yang mana. Yang jadi masalah adalah kita sudah capek-capek bicara seperti ini. Itu jadi masalah, Pak. Kita sudah sampai begini membahasnya, ya. Pendapat ini, pendapat itu. 2 rakaat sebelum subuh, ya 2 rakaat sebelum zuhur, ada yang 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi hanya sebagai ilmu pengetahuan doang. Kita enggak mengamalkan, ini yang jadi masalah, Pak. Ya, setelah kita paham ini, insyaallah kita berusaha melihatnya bukan hanya dari segi fikihnya, Pak. Ya. Fikih itu untuk
apa? Tidak memberatkan kita sebenarnya. Salat sunnah rawatib. Kalau kita lakukan, ya dapat tambahan pahala. Kita tinggalkan tidak dapat dosa. Tapi jangan lihat perspektif fikihnya. Lihatlah bagaimana makna rawatib. Sehingga disebutlah Nabi rawatib itu sesuatu yang istamarra wastaqarra wadama, selalu dan terus-menerus dan kontinu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Insyaallah ini jamaah sekalian Allah muliakan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin ada yang ingin diperjelas, ingin ditanya menunggu waktu salat sunnah. Silakan. Masih ada waktu. Maisarah itu nama lelaki. Ya. Waalaikumsalam. Ketiduran. Tapi dapat berjamaah. Oh ya. Oke, salat sunnah. Di rumah kita pertama salat fardu memang bagi laki-laki di masjid. Ini kita tekankan dulu ya, dan nanti yang masuk ke pemahaman kita adalah salat itu di masjid. Ini perlu kita tekankan dulu. Salat wajib itu bagi laki-laki di masjid. Kalau kemudian ada halangan, ada udzur syar'i, ada penyebab, baru kemudian diperkenankan salat yang wajib di rumah. Apakah itu bersama keluarga atau mungkin dia munfarid, dia salat sendirian karena udzur syar'i. Kalau seandainya dia salat di rumah, maka apakah qabliyah atau dan ba'diyah setiap salat tersebut? Iya. Ya, tidak hanya di masjid. Kita lagi di perjalanan umpamanya, di perjalanan bukan safar ya, bukan safar. Kita lagi di perjalanan. Ya, kemudian kita mampir di suatu tempat, kita salat di situ. Apakah kita qabliyah? Qabliyah. Ya, karena arti salat sunnah ini rawatib yang mengikuti, yang melekat, yang menempel dengan salat wajib. Ya. Maka kalau kita di masjid, maka sebelum iqamah kita salat sunnah, ba'dal jamaah kita salat sunnah. Kalau di rumah ya tetap kita melaksanakan salat sunnah rawatib tersebut. Illa fi safar, kecuali kalau dalam keadaan musafir itu dalam sebuah hadis diriwayatkan Nabi tidak salat sunnah rawatib ketika dia safar, yang wajib saja. Ini di safar ya. Adapun di luar safar ya kita laksanakan itu baik di rumah. Memang harus di masjid sebenarnya, ya di masjid. Kalau memang harus di rumah, tetap melaksanakan salat sunnah tadi. Ya, mau pilih yang mana? Di rumah, kan masih banyak waktunya kan? Berarti pilih riwayatnya Aisyah. Riwayatnya Aisyah zuhur berapa rakaat, Pak? Riwayatnya Aisyah radhiyallahu taala anha, salat qabliyah zuhur berapa? 4 Aisyah. Riwayatnya Abdullah bin Umar 2. Kita pilih yang mana? Pilih 2. Kenapa? Lebih sedikit. Ya. Padahal kalau kebaikan mestinya ya kita lihat lebih banyak ya. Kita mau begitu. Pilih yang lebih sedikit. Tapi kalau materi Pak, mau pilih yang 4 atau yang 2? Nah, ini bapak-bapak disuruh mau 4 apa 2, Pak? Bu, ini bapak-bapaknya kalau disuruh pilih 4 atau 2? Enggak ada berani jawab. Tapi dalam hatinya 4, Ustaz. Iya, silakan. Iya. Yang antara azan dan iqamah. Baik. Teks hadis ini karena memang perintahnya salatlah salat fardu tersebut di mana dikumandangkan azan. Kembali lagi ini masalah salat berjamaah di masjid, ya.
Kalau umpamanya ini semua orang pengen sholat di rumah, kemudian azan semua, azan itu rumah. Kok itu azan? Rumah ini azan. Jadi sholat wajib itu di masjid di mana dikumandangkan azan. Terus kalau seandainya sholat di rumah, apakah perlu azan dulu? Ya, disunahkan azan di antara sholat wajib itu memang sunnah azan. Kita mau azan silahkan. Ya, setelah kita azan, umpamanya suruh anak kita mau azan di rumah boleh. Dan anak anak kita azan. Nah, dia azan, ya kita sholat sunnah. Ya, mungkin karena sakit, ya kan? Atau bapak sama cucu umpamanya, kan? Suruh cucu kita azan, boleh. Setelah dia azan, kita sholat sunnah. Dan di setiap waktu sholat, kita pakai hadis yang umum. Nah, dari sinilah kemudian kita harus punya keluasan hati dan keluasan wawasan kita tentang ikhtilaf tadi. Jangan sampai ada tuh yang menegur, jangan sholat qobliyah asar, nggak ada. Qobliyah maghrib tuh nggak ada. Tapi dia duduk ngobrol gitu. Kira-kira lebih baik ngobrol atau sholat sunnah? Ya. Karena yang dia tahu adalah 12 tadi. Pendapat Imam Abu Hanifah begini, 12. Ya kan? Kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad 10. Imam Malik ya udah terserah. Nah, dalam yang 12 atau 10 itu enggak ada tuh yang sebelum maghrib, sebelum isya tuh enggak ada. Akhirnya dia enggak sholat sunnah, Pak. Pilihnya apa? Ngobrol. Padahal ada hadis umum. Makanya ini kemudian kita harus paham hadis. Ada hadis yang menjelaskan bahwa bagi siapa ingin sholat sunnah silahkan. Di antara azan dan iqamah, maksudnya qobliyah. Jadi qobliyah maghrib dan qobliyah isya silahkan. Ya. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah yang 12 ada enggak? Enggak ada. Qobliyah maghrib itu enggak ada. Syafi'i, Ahmad dan pengikutnya qobliyah maghrib ada enggak? Enggak ada, yang 10 itu enggak ada. Ya. Kenapa tidak disebutkan? Artinya jamaah sekalian, bukan berarti kemudian mereka ini memilihnya yang 10 atau yang 12 kemudian enggak melakukan qobliyah isya, qobliyah maghrib. Enggak. Jangan kita beranggapan berarti Imam Syafi'i dengan pengikutnya itu tidak melakukan salat sunnah qobliyah maghrib, qobliyah isya, tidak. Ya. Yang rawatib, yang istamarrah, yang betul-betul ditekankan itu. Tapi mereka lakukan karena juga Nabi mengatakan liman syaa. Ya. Apalagi kemudian tadi saya katakan ketimbang ngobrol, ketimbang mencet HP, ketimbang duduk nungguin iqamah, baca Quran tidak, zikir tidak, nyandar di tembok, ngantuk bawaannya. Ya kan? Mending sholat sunnah. Begitu. Jadi gitu Pak ya. Boleh nggak azan di rumah? Boleh. Ya, tapi jangan setiap rumah nanti azan. Di masjid nggak ada yang azan. Ya. Barakallah. Cukup? Silakan. Iya. Qadaan. Ya karena Nabi ditanya, dia mengatakan saya mengqadanya. Karena masalah niat itu tidak dibahas dulu. Berarti ya Rasulullah gimana niatnya gitu. Enggak ada usolli itu. Saya mengqadanya. Berarti niat mengqada salat sunnah subuh. Ya, qobliyah subuh. Ya. Karena Nabi saya mengqadanya. Para sahabat enggak bertanya, ya Rasulullah bagaimana niatnya, usollinya bagaimana? Karena memang tidak dibahas namanya. Cukup dengan Nabi mengatakan saya mengqadanya, berarti niatnya adalah mengqada. Berarti kalau pertanyaan, adakah salat sunnah yang diqada? Ada yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang salat sunnah qabli ba'dah subuh, pertama kedapatkan husnuzon. Berarti ini orang memang enggak pernah meninggalkan qabliyah subuh. Kayaknya begitu.
sampai dia mengqada'nya. Atau yang kedua dia enggak paham hukum, bisa saja. Ya. Jadi dia salat sunnah bahwa dia subuh, dia enggak paham hukum. Mungkin saja dia baru bertobat, Pak. Baru bertobat, baru menjaga ibadah salat, belum utuh memahami salat sunnah. Gitu ya. Tapi kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang sampai kepada diri kita menjadi ilmu yang bermanfaat, yang Allah kuatkan kita semua untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang Allah sampaikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.